Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian, namanya pengajian Alhamdulillah. Izinkan malam ini saya mengadakan bahan kajian berjudul merawat akal tetap sehat. Kalau ini Bapak Ibu merawat akal tetap sehat, mari kita baca ayat-ayat yang kita kutipkan. Insya Allah semuanya mendukung ke arah merawat akal tetap sehat. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru ma fi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Fa'al ya'uduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi yahdikum ilayhi taskununa bihi afala tubsirun. Wa laqad tarakna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata
qad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab qul la yastawil khabithu wal thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab inna syarrad dawabi 'indallahi summun bukumul ladina la ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Ya, kita ingatkan langkah kita membaca Al-Quran 4 langkah pertama membaca ayatnya, langkah kedua membaca terjemahnya, langkah ketiga memahami maksudnya, langkah keempat mengamalkannya. 5 sempurna mengajar. Bagaimana cara mengajarkannya? Ini difoto, terus di-share. Nah, itu kompor karo mengajarkannya. Baik, mari kita cermati. Awalam yatafakkaru. Pembukaan ayatnya begitu. Apakah mereka tidak berpikir tentang apa? Mana bisa dimiliki bin jinnah, bahwa teman mereka Nabi Muhammad SAW tidak berpenyakit gila. Mengapa Allah menyebutkan bahwa teman mereka tidak berpenyakit gila? Karena sebagian orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu gila. Ada yang menuduhnya dia itu tukang sihir dan makar, yaitu tujuan yang tidak benar. Lalu Allah memberikan kesaksian bahwa teman mereka itu tidak berpenyakit gila. Ini redaksinya memang seperti itu ya, sengaja bisa min jinnatin itu saya terjemahkan tidak berpenyakit gila. Tidak saya terjemahkan Muhammad tidak gila, karena gila itu ya, gila itu mau penyakit gitu ya. Ya, penyakitnya itu memang ada pada diri orang, tetapi itu kalau orang itu sehat ya tidak gila. Tapi gila itu karena ada faktor ya selain dari dalam ada faktor dari luar. Jadi makanya istilahnya tidak berpenyakit gila. Ya mungkin agak apa ya kurang begitu, tapi itu lebih mendekati maksudnya. Jadi kalau bahasa kita mungkin orang gila itu kadang konon karena kemasukan setan gitu. Jadi setan, jadi yang menyebabkan orang gila itu memperoleh ketempean setan atau apa. Nah, Inwa illa nadirun mubin. Dia tidak lain hanya memberi peringatan yang jelas. Kita menghayati betul Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW periode dakwah di Mekah ya, yang 13 tahun dan 10 tahun itu dakwah di Mekah itu pengikutnya sedikit ya. Begitu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, ibaratnya di Madinah 1 tahun itu jamaahnya pengikutnya itu setara dengan jamaah di Mekah sekian tahun. Nah, Nabi itu sebagai pemberi peringatan.
Nah, berikutnya ini di antara pesan-pesan yang dibawakan oleh Nabi dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ini hubungannya bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi kita diminta untuk mengamati alam sekitar kita. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa itu orang-orang yang berakal? Ciri-cirinya apa? Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Apa hubungannya dengan kehidupan praktis kita? Bahwa langit, bumi, gunung, tumbuh-tumbuhan itu ciptaan Allah. Semua itu dibentangkan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Maka manusia punya tanggung jawab untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Terus gimana? Tidak boleh apa istilahnya itu memonopoli itu, tidak boleh serakah, kan gitu ya. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu juga sudah digariskan bahwa tanah, air, dan segala kekayaan bumi itu untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat Indonesia. Praktekipun pripun Bapak Ibu? Praktekipun dan ini sing marake yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sekarang lagi pajak kendaraan dinaikkan. Terus ada bonus, ada diskon mobil listrik, sepeda motor listrik. Itu maksudnya itu vendor, ya itu, ya itu proyek. Nah, jadi ini tanggung jawab, ya tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu di sini supaya kita tidak tercerabut dari fenomena alam itu, ya kita setiap saat apakah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring itu selalu mengingat, memikirkan ciptaan Allah demikian rupa. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak sia-sia. Tadi Bapak pembawa acara tidak pengantar, alhamdulillah malam ini tidak hujan, tapi tadi seharian hujan. Ya, ini fenomena alam. Bapak Ibu pilih terang terus nggak pakai hujan atau hujan terus nggak pakai terang? Selang-seling. Selang-seling kita jelas ya itu, ya susah. Nanti ayat yang di bawahnya juga begitu. Baik, kita lanjutkan bahan renungannya itu. Wahai yang dulu adalah seasa anta yang membangkang, tidakkah yang mereka tunggu-tunggu kecuali dari kiamat yang datangnya tiba-tiba? Kalau tidak asrofuna karena telah datang tanda-tandanya. Saat narahut tidak ada bukti, maka apa faedah kesadaran bagi mereka bila kiamat sudah datang? Yang ringkasnya adalah begini. Orang-orang yang tidak beriman itu ketika diajak beriman, salah satu alasannya, salah satu bantahannya kepada Nabi apa? Boleh putusan Tuhan tenang, boleh di adatnya Allah disederhanakan. Saya mentah, ya. Nah, tapi bila ya tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, apa dia tanda-tanda
Kanjeng Nabi itu menjelaskan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat itu ketika orang berlomba-lomba membuat gedung yang tinggi-tinggi, terus ada tanda yang lain itu apa? Antari dan amatu robbataha, yang saya itu terjemah harfiahnya seorang budak melahirkan tuannya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Pripun itu? Anak dianggap. Iya, itu diantaranya, ya. Nah, yang terakhir peringatannya itu apa faedah kesadaran bagi mereka bila kiamat sudah datang. Jadi kita ingat kisah Nabi Sulaiman yang pernah kita kupas pinta saja apa yang terlambat, ya. Fir'aun itu betul-betul mau mengejar Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa. Sebagai itu lautnya dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa nyabrang. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya nyabrang, Allah kembalikan lautnya Fir'aun ketika itu bilang aman itu bilang Nabi Musa wa Harun. Tapi sudah telat, gitu ya. Ya kita mumpung, mumpung kita masih ada kesempatan, kita bertobat, kita menambah bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal itu tiba. Ini bukan medeni, tetapi ya memang kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kemungkinan besar bapak-bapak, ibu sudah melihat video seorang kiai berdoa mendoakan mudah-mudahan tahun 2024 Prabowo jadi presiden, mudah-mudahan tahun 2024 Prabowo jadi. Kok batiku bergerak Alhamdulillah. Nopo beteke saking semangate nopo pipun niku kan viral gitu ya, viral. Itu sih komentar tapi jurnalis sangat monggo lah ya. Jadi maksudnya kita ini soal kematian itu ya, kita mumpung masih ada kesempatan kita berdebat. Berikutnya ini berhubungan dengan fenomena jadi kalau lagi hujan dan panas ini beda. Katakanlah perhatian kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu untuk istirahat? Apakah kamu tidak memperhatikan? Di dalam ayat yang lain sebaliknya, nah kalau Allah itu menjadikan malam terus, siapa yang akan bisa mendatangkan siang? Pilih malam terus sama siang terus. Nah ini dinikmati siang malam bergantian, walaupun masa siang dan malam di beberapa belahan bumi beda-beda, tetapi ya inilah yang harus kita syukuri, gitu ya. Ini adalah karya Allah, karya Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digawe ono awan, ono bengi, ada hujan, ada panas, gitu. Nah, ada suka, ada duka, pokoknya empat, ya. Nah itu harus kita ambil pelajaran. Nah berikutnya ini juga tentang pelajaran. Apa resikonya kalau kita tidak mengambil pelajaran? Di sini dikatakan pada ayat 176 dari surat An-Nahl ini,
Wala qad zarokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Mungkin kita baca juga. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyak jin dan manusia. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, isi neraka itu sinten? Jin dan manusia. Nah, setan itu golongan jin. Nggih. Nah, jin setan itu diciptakan dari apa Bapak Ibu? Dari api. Nek rokok itu api atau air? Goreng api, goreng api betul panas. Niku padha mawon. Manusia diciptakan dari tanah. Itu kayak manusia diwurungi tanah itu gitu. Nah, kita nek betul diwurungi di iya, jadi nalarnya jangan terlalu cepat gitu ya. Jadi nanti itu Allah jadikan isi neraka jahanam banyak jin dan manusia. Apa sebabnya kok dimasukkan ke dalam neraka? Mereka mempunyai hati tetapi tidak untuk memahami. Ya, salah satunya ya, ini memang keterangannya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi melihat, memahami, mendengarkan itu maknanya diperluas, karena segala yang ada di alam semesta itu ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka, nah kalau statusnya orang itu dikandani orang gugu, wis diuji ngeyel, nah itu mereka bagai binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, ya banyak mengingat Allah, banyak berzikir, mengingat Allah setiap saat. Kalau penghuni neraka itu jin dan manusia, ya mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh jin maupun manusia gitu. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya dari Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata mayyasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Pemayutan hikmata maqatul khairan katsira. Dan siapa yang dianugerahi hikmah berarti dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan hanya mereka yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Bapak Ibu, kata-kata al-hikmah itu bentuknya tunggal. Tunggal itu satu, gitu ya. Sungguh pun itu satu, tetapi dalam ayat ini disebutkan Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendaknya. Pemandu hikmah siapa yang dianugerahi hikmah berarti ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Itu yang mau saya garis bawahi. Jadi Ibrahim Al-Biqai itu menafsirkan kata hikmah itu al-ilmul amali wal amalul ilmi. Hikmah ialah ilmu yang amaliyah, ilmu yang kalau diamalkan pasti sesat. Wal amalul ilmi, dan amal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau saya menerjemahkan al-hikmah itu al-ilmul haq, ilmu yang hakiki. Biar jelas, biar sederhana. Tentu saja jamaah sekalian menghadiri pengajian ini berbeda-beda. Maksudnya ada yang sejak awal, terus ada yang berhalangan, ada yang baru belakangan. Tetapi ya saya maksud di sini
Bapak Ibu yakin nggak kalau ngaji itu bermanfaat? Yakin. Kalau begitu diteruskan. Nah itu berarti ketika Pak dengan yakin ada manfaatnya, yakin ada manfaatnya, tapi kok orang belum ngaji, nah itu berarti belum mendapat hikmah. Hikmah itu lalu Allah membukakan hati kita untuk memahami hukum. Juga Allah membukakan perasaan kita jadi senang, gitu ya. Minimal dengan mengaji itu satu, kita silaturahmi, ya kan? Silaturahmi itu ganjaran. Yang kedua, silaturahmi, ya tambah ilmu. Yang ketiga, alhamdulillah ada snacknya, gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi serba ini itu hikmah. Kalau dalam bahasa modern, hikmah itu bisa juga itu inspirasi atau ilham atau intuisi. Saya mau perluas begini, maksudnya hikmah itu diberikan oleh Allah bukan hanya kepada orang beriman, maksudnya ya kepada Allah memberikan ilham, inspirasi kepada siapa yang sudah lama siap untuk menerimanya, gitu ya. Gedung ini demikian indah, demikian megah, ya kan dipakai pakai desain, ya? Pakai desain, pakai dirancang. Bayangkan kalau bangunan ini, wes yuk kita terjebak bangun, pilih waktu dibangun, ini nggak selesai dan nggak mungkin. Ya. Jadi rencana itu menjadi amat sangat penting. Tapi kalau hanya rencana saja, ya tidak ada. Jadi apa? Jadi maka di dalam Al-Quran Al-Danta Fatawakal, ketika sudah punya tekad, bulatkan tekad kemudian bertawakal kepada Allah. Nah itu hikmah itu begitu. Ketika orang itu sudah yakin, maka ibaratnya nyuwun sewu iki malam Senin apa aja, yuk ngopi-ngopi, wah aku pengajian baik, gitu ya. Yuk, nanti insya Allah masih pengen nonton ini debat. Debat apa? Kalau biar untuk kangen kayak Gibran deh. Oke, jawabannya nopo ya. Pertanyaannya A, jawabannya B ya. Menarik, ya, menarik. Dan ada, saya juga menggambarkan ya Bapak Ibu. Ini soal keyakinan ya, keyakinan ya tentu saja hikmah. Jadi ketika orang itu punya pandangan yang benar, ada rela berkorban. Di satu sisi Bapak Ibu kan yang namanya serangan fajar, yang namanya apa itu bingkisan itu kan, karena tadi saya juga kumpul-kumpul dengan alumni SDB ya, namanya di kampung itu. Ujuk-ujuk ada orang datang, assalamualaikum Bapak, ini bingkisan oke putih, nah ini yang tergambar monggo bidang akun kesupen, nah tanggal kita 14 nyoblos ini, oh langsung saya niki dengan maringi kulo ikhlas apa boten, ya. Nek ikhlas itu ampun niti kulo dan ini, nek botenan kok betul begitu. Lah yang satunya lagi begini, walaupun dikasih, jadi amplopan ini kita pun bertemin sekat, bertemin 100 kita pun mudah. Pilih nomor amplop, tapi didiktir memilih nomor berapa. Ya, terus ada orang yang dengan gagah ya. Lah kok saya suruh bayar, saya mau milih pilihan yang saya yang ini. Kok kan bayarnya belum gitu ya. Hasil siji dinyewe mau hasil siji mbok bayar mbok bayar itu ketika orang itu yakin dengan kebenaran yang ada padanya. Itu hikmah. Jadi ya keyakinan tentu saja yang benar tadi ya. Jadi keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan itu hikmah maksudnya. Nah, penutup ayatnya apa? Bahwa yang takaru ila ulama.
dan hanya mereka yang berakal yang dapat mengambil tindakan. Kalau bahasanya Kak Lontong itu mikir dong, kan gitu ya? Ya kalau kita masih mikir berarti. Nah berikutnya ini semua memang arahnya apa ya, mencuci pikiran kita supaya hasilnya kul la yastawi khabithu wat thayyib. Katakan tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak sama kan Bapak Ibu yang buruk dengan yang baik. Karena tidak sama yang buruk dengan yang baik, pilihlah yang baik. Kalau ada orang memprovokasi golput itu kok golongan putih, maksudnya tidak pilih, katanya si sok gagah kita netral. Loh kalau netral itu panjenengan menganggap yang buruk sama dengan yang baik. Nah, netral gitu loh. Yang jangan netral, pilihlah yang terbaik. Karena yang dipilih itu 1 dari 3, maka yang terbaik. Kalau 1 dari 2, yang lebih baik. Pilihlah yang terbaik. Pilih-pilih kamu, pilih pakai apa? Pakai pikiran kan ya. Pakai sederhananya melihat track recordnya, lihat apa prestasinya dahulu, kan ya. Bagaimana jejaknya dahulu, jejak bahasa kalau itu track recordnya, nanti kibian kan itu ya. Kalau dalam pernikahan saja kita dianjurkan untuk mengetahui nasabnya, kan itu. Nah ini juga kita perlu tahu nasabnya, ini nasabnya biye kan gitu ya. Ini nasabnya biye, penggaweannya biye, nah itu prestasinya biye, nah itu baru kemudian kita menentukan pilihan. Jadi tidak sama yang buruk dan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hati. Banyaknya yang buruk menarik hatimu. Niku panjenengan nek ditawani. Ning nek iki nek ditawani 100 kon pilih nomor piro ya. Ketepatan tidak sesuai dengan hati nurani panjenengan. Kaso boten. Nek ditambahi 200, nek ditambahi 500 tetap boten. Nah, berarti itu istiqomah gitu. Istiqomah itu teguh pendirian. Terus sapa sekarang kayak gitu. Sudah satu bingkisan ya. Satu bingkisan makmur sehari perkosok 5 tahun ya, dipikir ya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang bertakwa, agar kamu beruntung. Ini berikutnya, ini mengerucut ya. Apa ya lalu ada mau dari orang berhak? Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan itu benar, sama dengan orang yang buta? Ya di dalam ayat yang lain, "Qul yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Apa sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri, betul-betul dia tanya, dia tanya pada ini. Saya pernah memprovokasi takmir, tapi orang-orang yang takmir yang pengajian begini, terus di sini dikasih apa? Kuling ya, kuling itu karena pemungutan suara, kan itu loh. Kata ini loh, apa? Survei itu. Jadi ini kalau bukan survei, ini umpamanya survei ini gampang, ini jamaah ini umpamanya siapa yang akan pilih nomor 1 katakan, dan itu siapa yang akan pilih nomor 2 katakan. Siapa yang mau pilih angkatan? Kan gampang gitu. Ini kok bila ada itu dengan survei itu selalu oke gitu. Padahal
Iya itu ya namanya juga orang kita, namanya juga orang. Nah penutupnya apa ini ayat penutupnya? Inna syarrar dawabi 'indallahi as-summul bukmu allazi la ya'qilun. Sungguh makhluk yang terburuk pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli dan yang tidak mengerti apapun. Ya, soal Jawa ini orang yang tidak mau dikatakan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada waktu beberapa menit barangkali bisa dibuka. Terima kasih. Oh bapak, oke, aku, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin penjelasan yaitu masalah qada dan qadar, hubungannya dengan akal. Dalam kisah yang sangat terkenal, yaitu Nabi Adam itu melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah budi, sehingga mereka memperoleh dosa. Yang saya tanyakan, apakah pelanggaran Nabi Adam itu kehendak Nabi Adam atau kehendak Allah? Hubungannya dengan pahala atau siksa atau surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemilih ada yang lain? Wah, itu salah. Allahu Akbar. Ya, Bapak kita tamu sebentar, jawab waktu yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang pertama tentang qada dan qadar, hubungannya dengan akal. Istilah qada dan qadar ini kalau kita hubungkan dengan rukun iman, biasanya terkait dengan rukun iman yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam bahasa kita takdir itu biasa kita artikan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagian ulama memetakan yang namanya takdir, yang namanya ketentuan Allah itu ada dua macam. Ada ketentuan yang bisa diubah, ada ketentuan yang tidak bisa diubah. Ya, monggo Bapak Ibu memilih berpandangan yang namanya ketentuan Allah bisa diubah atau tidak. Nah, saya mau ambil contoh begini. Kan katanya tadi ketentuan Allah bisa diubah. Ibu-ibu ditakdirkan menjadi perempuan, terus bapak-bapak ditakdirkan menjadi laki-laki, terus ibu-ibu itu bisa nggak diubah menjadi bapak-bapak bisa nggak diubah? Ya ini paksa-paksa, tetapi itu menyalahi sunatullah. Jadi berangkat dari itu dulu. Ini kan kaitannya dengan nalar. Nah,
Yang kedua, karena itu tadi hubungannya dengan tindakan, dengan akal. Bagaimana kita menata? Nabi Adam dan Siti Hawa itu sudah diwanti-wanti. Uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah kamu di surga, nikmati segala hal. Wala taqrabah hadis, tapi jangan dekati pohon ini, kamu akan termasuk orang yang rugi. Dasar setan, dasar itu ya kerjanya memang menggoda. Dari dulu itu setan kerjanya menggoda, DBCI. Dan ada yang tertira, kalau orang itu mendekati pohon ini sebabnya apa? Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu jadi abadi. Makanya disebut syajaratul khuldi. Itu singkatnya setan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagian orang lalu menafsirkannya begini. Ini kan ada divisi iblis, setan, terus ada bincang-bincang dengan Hawa. Di Hawa kan gitu ya. Wah, akhirnya so abadi, langsung ini ayo mas. Lanjut. Nah, itu. Nah, kalau pertanyaan Bapak ini, kalau semakin Adam dan Hawa itu melanggar, ya, itu kan melanggar aturan. Itu atas kehendak Adam atau atas kehendak Allah? Sekarang sih dan dosa dan pahala itu berhubungan dengan keputusan manusia. Yun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis ini atas takdir Allah, atas pilihan panjenengan. Pilihan. Nah kalau Allah menakdirkan tapi jenengan boten tindak apa yang akan ini kata maksudnya. Jadi, nah lebih jelas sedikit kita menakar sesuatu itu takdir atau ikhtiar itu. Kalau takdir itu tidak berdampak pahala ataupun dosa pada yang bersangkutan. Kalau itu pilihan, justru karena pilihan maka orang itu mendapat imbalan atas pilihannya atau mendapat sanksi atas pilihannya. Kalau pilihannya baik, tepat, maka dia mendapat pahala. Kalau salah, maka itu sanksinya. Maksudnya di dalam tindakan kita. Jadi istilahnya, makanya kemudian qala rabbana lana usana wa illa fakirana wa ta'atna Nabi Adam dan Dewa diajari doa taubat yang selalu kita amalkan. Rabbana dzlamna anfusana. Dalam hal Nabi Adam dan Siti Hawa, kezalimannya apa? Yang melanggar tadi. Ini kalau boleh saya tambah jadi begini. Bisa nggak orang itu tidak melanggar larangan Allah dalam 1 tahun? Gampangannya, bisa nggak orang tidak berbuat buruk dalam waktu 1 tahun? Gitu kali ini bulan Januari sudah berbuat buruk kan? Begini ini bahan renungannya. Kalau setahun itu 365 hari, bisa nggak orang tidak berbuat salah dalam 1 tahun? Aneh mungkin. Oke. Nah kalau 1 bulan kita ya 1 minggu ya. Kalau 1 hari bisa nggak kita berusaha tidak berbuat buruk? Bisa. Besok kita coba. Kalau sukses besoknya lagi dibagi, nah insya Allah. Jadi pola pikir kita itu apa meningkat gitu ya. Jangan jadi nah, itu apa? Misalnya saya tutup itu kita nggak boleh menyerah, ya tidak boleh menyerah salah.
Jadi kembali ke Bapak mengenai qada dan qadar, takdir Allah itu kehendak Allah yang berlaku pada manusia, tetapi tidak mendatangkan, tidak berefek apakah itu jadi dosa atau pahala. Kalau berefek pada dosa atau pahala, itu berarti pilihannya bersangkutan. Kayak ngaji insya Allah ya berpahala. Berarti nah itu ya, nah, itu soal ini dan itu tanggung jawab ya. Ini soal tanggung jawab. Nah kemudian qad tabayyana rusdu minal ghayyi ini kan sebenarnya sasarannya pikiran kita ya. Pun kula boten berpolitik ya, tetapi fakta saja. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Sami apa boten? Jenenge beda-beda. Gitu. Jenenge beda-beda. Karyanya beda-beda. Walaupun Anies ada samanya sama-sama mantan gubernur. Ini bukan bermaksud menjelek-jelekan, tapi apa prestasi gubernur Anies ketika jadi gubernur, apa prestasi Ganjar ketika boleh Prabowo lu semua gubernur, gitu? Iya, tetapi disitulah kita itu mikir bukan ada gede-gedenya namanya ya Prabowo, gitu? Putih-putihan rambutnya ya. Oh, jadi ini maksudnya kita mengaktifkan akal kita. Ini caranya juga ya. Kok tabayana terus dulu bilang bahwa wis tabayana kita. Wis tabayana. Jadi saya kemarin pulang dari Alma-Ata itu ya ngobrol-ngobrol. Ini ya. Jadi Pak Anies itu ke Jogja rencananya tanggal 4 Februari, tapi tanggal 4 malam itu debat presiden. Maka itu diajukan besok lusa hari Selasa Bantul. Setelah dari Bantul nanti insya Allah akan ke Almata. Nah kan Pak saya pulang dari itu kan di pinggir jalan itu penuh nama ini gambar-gambar itu ya. Kalau kalian ini loh, kalau orang itu lihat gambar-gambar itu terus akan memilih yang gambar-gambar sih dipasang itu kilo-kilo. Masing-masing kita kan sudah punya ukuran, punya pilihan, gitu ya. Jadi ya insya Allah kita tidak kalah ya dengan gambar-gambar gambar kode, gambar cilik, gambar lucu, pipi, gambar apa ini, gambar lebih cantik dari aslinya. Ya insya Allah kita itu apa ya? Itu kalau sudah matang dengan pilihan paling berasate, nah itu ya. Nah itu harapannya begitu. Jadi itu antara yang baik dan yang buruk itu sudah jelas. Nah kalau kalau buat tetangga kita atau ada yang mungkin masih ragu, ini saya apa ini? Nah itu ya pada dengan memberikan pencerahan, memberikan apa? Memberikan penjelasan. Jadi apa? Ya saya tadi dihubungi oleh RRI untuk besok jam 8 sampai 9 itu Zoom wawancara tentang pemilu yang apa ya tenang atau bagaimana ya wawancara RRI tapi ya, ada judulnya juga ya pokoknya semangatnya itu pemilu mari kita jalani dengan sungguh-sungguh intinya ya, tidak perlu bertengkar, tidak perlu berkelahi gitu ya. Masing-masing kita sudah punya pilihan. Nah kalau atas nama apa itu forum kerukunan umat beragama itu slogannya pilihan boleh beda, kerukunan tetap dijaga. Setuju gitu Bapak Ibu? Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.